Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab Maqaid Asy-Syaitan karya Ibnu Abid Dunyah tentang bagaimana setan berusaha membinasakan manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh naik ke atas kapal bersama para pengikutnya, beliau melihat seorang laki tua yang tidak ia kenal. Nabi Nuh pun bertanya, "Apa yang membuatmu masuk ke dalam kapal ini?" Lalu ia menjawab, "Aku masuk untuk menguasai hati para pengikutmu, agar hati mereka bersamaku, sementara tubuh mereka bersamamu." Subhanallah, inilah tipu daya syaitan. Tubuh seseorang bisa berada di tempat kebaikan, namun hatinya dikuasai oleh keburukan. Nabi Nuh pun berkata, "Keluarlah wahai musuh Allah." Lalu setan berkata, "Ada 5 hal yang dengannya aku membinasakan manusia. Aku akan memberitahumu 3 dan menyembunyikannya 2. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Engkau tidak perlu tahu yang 3 itu, wahai Nuh. Perintahkan dia untuk memberitahumu 2 yang paling membinasakan manusia itu." Lalu syaitan berkata, "Ada 2 hal itu yang akan aku sembunyikan kepadamu, wahai Nuh, yakni yang akan sangat membinasakan manusia. Yang pertama hasad, dan yang kedua adalah tamak. Dengan hasad aku dilaknat dan dijadikan setan yang terusir, dan dengan rakus atau tamak Adam memakan buah dari surga, dan aku berhasil mencapai tujuanku darinya." Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah betapa 2 sifat ini, yakni hasad dan tamak ini, menjadi penyebab kehancuran. Hasad membuat iblis terusir dari rahmat Allah, dan tamak menjadikan Nabi Adam tergelincir dari surga. Maka oleh sebab itu waspadalah terhadap kedua ini. Iri hati tidak akan pernah membiarkan hati kita merasa tenang. Rakus atau tamak ini tidak akan pernah membuat jiwa merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah." Jauhilah sifat hasad, karena hasad merupakan akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam hal yang lain Rasulullah juga bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan sarisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Ini menjelaskan tentang tamak atau rakusnya seorang anak Adam. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, yakni kecuali pada saat ia masuk ke dalam kubur. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita waspada terhadap tipu daya syaitan. Jangan biarkan iri dan tamak merusak iman kita. Isilah hati kita dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, dan tawaddu, yakni rendah hati, serta bersihkan hati dari dengki terhadap sesama. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.